Halo guys, kembali lagi sama saya Bikers Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 hal yang wajib Anda lakukan setelah Anda membeli motor ini. Ya, oke, langsung saja. Untuk hal yang pertama adalah Anda wajib memasang yang namanya adalah crash bar. Ya, bentuknya seperti ini. Fungsi crash bar ini untuk melindungi motor ya, saat motornya terjatuh biar bodinya nggak kena. Oke, dalam motor ini untuk melindungi ini ya, bagian samping ini, supaya saat jatuh ini aman. Oke, fungsi crash bar itu hanya bisa melindungi di kecepatan rendah atau saat kita jatuh bego aja ya. Kalau misalkan jatuh di kecepatan tinggi ya pasti kena ya. Ini bagian sampingnya tetap pasti kena ya, karena fungsi flash bar itu bukan untuk ADV aja, untuk semua motor itu hanya untuk melindungi jatuh saat kecepatan rendah atau jatuh saat idle atau jatuh bego ya. Nggak ada crash bar satupun di dunia yang akan melindungi motor saat jatuh di kecepatan tinggi. Oke, itu teman-teman yang harus ingat ya. Nah, terus bagaimana kita memilih crash bar yang benar? Oke, untuk tipsnya, usahakan cari crash bar yang yang lengkungannya ini dia halus ya, dia nggak langsung patah gitu ya, tek gitu patah, nggak, dia halus seperti pipa dibengkokin ya, seperti ini. Nah, ya lengkungannya halus, dia nggak langsung patah. Fungsinya apa ya? Fungsinya supaya untuk estetika aja lah ya, untuk kecantikan aja, keindahan. Oke, terus selanjutnya adalah cari crash bar yang ada dudukan fog lampnya ya. Oke, ini untuk kedepannya atau rekan-rekan mau pasang fog lamp, jadi nggak usah penting lagi cari dudukannya, udah disediain. Oke, terus rekan-rekan kalau bisa usahakan cari crash bar yang penguncinya ini kalau bisa cuma satu ya. Ini kan satu aja nih kunci di sini ya, di sini nggak ada ya. Lihat, ini nggak ada penguncinya cuma satu di sini ya. Kenapa cuma satu aja? Kenapa nggak boleh 2 atau 3? Sebenarnya kalau mau rekan-rekan mau cari crash bar yang banyak penguncinya juga nggak masalah, cuman sih untuk kenyamanan aja lah ya. Misalkan kalau ada banyak penguncinya di sini, ini karpetnya jadi menggelembung semua, gembung ya. Itu menurut saya jelek sih ya, dan pijakan kaki juga nggak nyaman, kayak ada yang mengganjal gitu. Nah, makanya usahakan yang coba cari yang satu aja ya, di sini aja. Yang ini nggak usah, ini cukup kuat kok ya, sebenarnya kuat nih. Nah, aman, lebih dari cukup lah ya untuk melindungi motor rekan-rekan. Nah, dan cari juga yang penguncinya nih, platnya yang pas mau masuk kemari itu jangan terlalu tebal ya. Lihat, ini nggak terlalu tebal ya, ini besinya ini nggak terlalu tebal dalamnya ini. Oke, kalau dia tebal nanti karpetnya makin menggembung dia, makin menonjol dia ya, itu nggak nyaman juga buat kaki. Jadi usahakan cari yang tipis ya, tapi jangan terlalu tipis juga ya, sedang-sedang lah ya, nggak ketebalan nggak ketipisan juga. Kalau terlalu tipis juga nanti nggak kuat ya. Tapi kok crash bar yang saya dapat ini semua udah pas sih ya, ini kuat ya. Sebagai info aja nih, harga crash barnya sepasang saya beli kemarin di online marketplace, itu harganya 750.000 satu set ya. Ini catnya juga Dove. Oke, itu tips ya untuk memilih crash bar yang tepat. Oke, kita lanjut hal berikutnya ya, yang wajib Anda lakukan saat membeli motor ini, yaitu memasang body protector ya. Ini saya pasang body protector sini, samping saya pasang merek Hayadesu. Nah, ini dia. Oke, lengkap belakang sampai ke knalpot juga ya. Selain untuk berfungsi sebagai body protector, ini untuk menambah kegantengan juga lah ya, ada aksen karbonnya juga nih. Nah ya, cantik. Oke, ini untuk harganya itu
sekitar 1.500.000 untuk full set ya. Kebetulan di motor saya ini saya nggak pasang full set ya, karena keterbatasan biaya juga. Jadi saya hanya beli untuk dipasang di bagian-bagian yang penting aja ya, seperti di atas, bodi samping, deckpad ini penting ya. Nanti saat orang mau isi bensin apa petugasnya itu kadang bisa kena bodi di samping ini, jadi ini harus dipasang ya. Knalpot wajib, ini bagian paling rawan, wajib dipasang protektor. Bagian belakang juga nih. Nah ya, cuman kalau rekan-rekan mau beli full set itu lebih bagus ya. Full set dia lengkap, dia dari spakbor depan, sini juga ada ya di tiangnya ini, sampai spakbor belakang juga semua komplit lengkap ya. Jadi rekan-rekan bisa search saja langsung di marketplace favorit masing-masing ya. Oke, lanjut untuk hal ketiga yang perlu kawan-kawan lakukan adalah memasang ini protektor di layar speedonya ya, di sini juga. Nah ini penting banget ya, ini punya saya sudah lecet loh nih ya. Coba teman-teman kalau bisa perhatikan sebentar ya. Nah di sini ada nampak ya, ada goresan nih. Nah ini baret-baret halus nampak semua ya, baret-baret halus nampak ya, bagian samping sini. Nah itu dia, wah banyak banget ya. Padahal ini motor saya selalu hati-hati ya untuk ngelap speedonya, juga hati-hati. Jadi saya pastikan kalau debunya, pasirnya semua sudah turun dulu baru saya lap, tapi masih aja tetap lecet. Jadi kacanya ini sangat mudah sekali ya untuk baret ya, untuk lecet. Jadi teman-teman wajib tuh pasang stiker untuk ditempelin di sini ya. Ini sayang nih udah lecet sih, saya nggak tahu ya. Jadi semoga rekan-rekan ini yang pas baru beli motor ini bisa langsung melakukan pemasangan lah ya, segera mungkin ya, karena ini seberapa hati-hati pun kita ya tetap lecet juga nih ya kan. Buktinya saya juga lecet. Oke, ini pasangnya nggak mahal kok ya, paling-paling sekitar 10.000 20.000 ya di tukang stiker. Oke, lanjut ya. Untuk ini udah 3 macam ya, udah 3 hal. Untuk hal keempat yang harus rekan-rekan lakukan adalah setting lampu depan. Nah lampu depan HDV ini sebenarnya nggak ada masalah ya, lampunya terang LED. Oke, cuman masalahnya settingan pabrikan itu dia lampunya terlalu tinggi sehingga lampunya tuh nggak fokus, dia terlalu menyebar ke depan gitu ya. Jadi seakan-akan kalau saat malam hari itu jalanan kurang jelas sih ya. Jadi ini perlu diturunkan sedikit aja lampunya supaya dia lebih fokus, jadi bisa lebih terang lah gitu. Oke, ini settingnya kalau bisa di bengkel resmi aja ya kawan-kawan, karena ini harus bongkar decknya nih, harus dibongkar. Nanti di sampingnya ini ada settingan gear gitu, itu bisa diputar. Nah settingannya itu kiri kanan berbeda ya, jadi back kiri harus dibuka, back kanan harus dibuka, baru disesuaikan ke ketinggiannya. Oke, cuman kalau teman-teman mau bongkar sendiri di rumah itu nggak masalah ya. Cuman kalau bongkar bodi Honda Dev ini agak sedikit ribet ya. Itu teman-teman harus beli apa tuh alatnya, ada namanya congkelannya, sendok, semacam sendok gitu, baru bisa dibuka nanti ini ya. Itu kalau nggak hati-hati juga bisa patah nanti kancingannya. Jadi ya saran saya ya bagusan kawan-kawan gantinya di settingnya di bengkel resmi aja deh, lebih cari aman ya. Oke, untuk hal terakhir yang harus rekan-rekan lakukan adalah biasakan setelah selesai pakai motornya, remote-nya dimatikan ya, seperti ini. Nah ini lampunya merah artinya off ya, ini hidup. Nah pas teman-teman sudah selesai pakai, motornya udah diparkir, usahakan jadikan suatu kebiasaan untuk remote-nya selalu di off kan. Nah jadi merah, cukup tekan tombol kuncinya selama 3 detik, jadi dia akan berubah warnanya
Oke, nah ini fungsinya supaya baterai remote-nya ini lebih awet aja sih. Ya, namanya kalau baterainya selalu standby itu kan baterainya lebih cepat habis. Ya, jadi kalau teman-teman biasakan setelah memakai motornya teman-teman matikan remote-nya, ya baterainya lebih lama habis lah ya. Terus yang kedua untuk mencegah aki motor ini cepat habis juga, cepat drop. Ya, jadi misalnya teman-teman kalau kuncinya ini hidup, ya, dan kuncinya dekat motor, ini akinya standby ya, elektroniknya standby. Nah, saat standby itu dia kan memakai aki. Jadi kalau teman-teman nggak biasakan ya sampai rumah, teman-teman nggak matikan remote-nya dan remote-nya dekat motor, ya taruh di meja dekat motor atau gimana, itu akinya standby terus, itu cepet banget dropnya. Ya, bisa dalam waktu seminggu 2 minggu seperti itu terus, akinya bisa cepet banget dropnya. Ya, jadi tetap usahakan setiap matikan motor, ya mau kemana pun berada, misalkan cuma parkir sebentar di Indomaret atau dimanapun, ya usahakan selalu matikan. Jadikan kebiasaan aja lah ya, jadikan habit aja. Oke. Saya rasa itu aja lah ya, hal-hal yang yang penting lah ya, yang harus rekan-rekan lakukan setelah beli motor ini ya. Oke, itu saja saya rasa. Sekian dan terima kasih.